Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar dikenal sebagai seorang ahli ibadah yang tekun. Selain ahli ibadah, ia juga mempunyai paras yang tampan. Dari sikap warak yang ia miliki, ketampanan dari parasnya sehingga mampu terpelihara dari fitnah, termasuk fitnah dari wanita yang datang padanya di kisah berikut ini. Di awal kisah, Sulaiman bin Yasar bersama dengan temannya hendak berjalan menuju ke suatu tempat yang berada di luar dari kota Madinah, tepatnya ke kota Makkah. Sehingga sampailah mereka di desa Al-Abwa. Sesampai mereka di desa Al-Abwa, Sulaiman dan temannya mendirikan sebuah tenda untuk mereka berteduh. Setelah selesai mendirikan tenda dan melihat bekal mereka yang sudah menipis, akhirnya teman Sulaiman bin Yasar pergi ke pasar untuk berbelanja keperluan mereka. Sementara itu, Sulaiman tetap berada di tenda. Tanpa Sulaiman sadari, ternyata dari tadi semenjak Sulaiman sendirian di tenda, seseorang wanita cantik keturunan Badui telah memperhatikan gerak-gerik dan melirik ketampanan Sulaiman. Dengan keberanian yang ia miliki, si wanita Badui ini segera menghampiri Sulaiman yang masih berada di dalam tenda. Tidak tanggung-tanggung, wanita ini juga langsung masuk ke dalam tenda dan duduk di hadapan Sulaiman. Si wanita ini berkata kepada Sulaiman, "Apakah engkau mau memberiku?" Mendengar ucapan si wanita Badui ini, Sulaiman langsung memberinya makanan dari sisa bekal mereka. Namun si wanita ini berkata lagi, "Aku tidak menginginkan ini, tapi menginginkan apa yang biasa dilakukan laki-laki terhadap istrinya." Mendengar ucapan si wanita Badui ini, Sulaiman pun berkata, "Iblis telah membawamu kepadaku." Sulaiman akhirnya membenamkan kepala ke kerah bajunya, lalu ia pun mulai meratap dan menangis. Tanpa ada kata-kata yang keluar dari mulut si wanita Badui ini, dan kejadian pun tidak sesuai ekspektasinya. Akhirnya si wanita ini keluar dari tenda Sulaiman. Beberapa saat kemudian, teman Sulaiman datang setelah berbelanja untuk kebutuhan mereka. Setelah melihat Sulaiman dengan mata bengkak seperti orang habis menangis, ia pun bertanya kepada Sulaiman, "Apa yang membuatmu menangis?" Sulaiman menjawab, "Aku baik-baik saja. Aku hanya ingat anak perempuanku." Temannya yang masih ragu dengan jawaban Sulaiman, ia pun kembali berkata, "Tidak. Engkau pasti punya cerita. Anak perempuanmu itu telah berlalu 3 tahun lamanya." Temannya pun terus mendesak Sulaiman, hingga akhirnya Sulaiman menceritakan tentang wanita Badui yang menghampiri dan menggodanya. Mendengar cerita Sulaiman, temannya pun langsung meletakkan makanan, dan ia pun menangis dengan keras. Sulaiman kemudian bertanya kepada temannya, "Lalu apa yang membuatmu menangis?" Dia berkata, "Aku lebih berhak menangis daripada kamu." Sulaiman bertanya lagi, "Mengapa?" "Sungguh aku takut seandainya aku berada di posisimu. Tentu aku tidak sabar terhadapnya," jawab teman Sulaiman. Akhirnya mereka berdua pun menangis karena mengingat jika dosa zina pada saat itu benar-benar terjadi. Setelah kejadian tadi, akhirnya mereka melanjutkan perjalanan ke kota Mekah. Setelah sampai mereka di kota Mekah, mereka melaksanakan tawaf, sa'i, dan menghampiri Hajar Aswad. Sulaiman yang pada saat itu sangat kelelahan dan ingin tidur sejenak. Namun tiba-tiba ada seorang lelaki sangat tampan berpostur tinggi mempesona dan beraroma sangat wangi menghampirinya. Sulaiman bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Semoga Allah merahmatimu." Lelaki itu kemudian menjawab, "Aku Yusuf bin Ya'qub." Mendengar nama tersebut, Sulaiman bin Yasar langsung kaget dan berkata, "Yusuf As-Siddiq?" Beliau pun menjawab, "Ya." Sulaiman berkata lagi kepada Nabi Yusuf, "Sesungguhnya perihalmu dan perihal wanita pembesar itu adalah perihal yang sangat menakjubkan." Yang dimaksud Sulaiman adalah kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha yang begitu menakjubkan. Mendengar perkataan Sulaiman, Nabi Yusuf kemudian berkata kepadanya, "Perihalmu dan perihal wanita di Al-Abwa itu lebih menakjubkan." Begitulah hidup manusia, dan begitulah hasilnya. Buah manis dari menjaga maksiat yang telah berada di depan mata langsung bertemu dengan Nabiullah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.